Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putut Pujianto SPD. Saya adalah Kepala SD Impres 57 Kabupaten Sorong. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi praktik baik saya yang berjudul Pengembangan Komunitas Belajar di Wilayah 3T di Kabupaten Sorong. Selamat menyaksikan. SD Impres 57 Kabupaten Sorong berada pada salah satu daerah 3T di Kabupaten Sorong, yang tepatnya berada di Kampung Wainlabat, Distrik Segun, Kabupaten Sorong, yang jauh dari fasilitas yang memadai, seperti jaringan internet dan juga pasokan sumber listrik dari PLN. Namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat kami untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa. Bahkan, hal tersebut menjadikan motivasi yang unik bagi diri kami untuk mendedikasikan diri dalam pengabdian guna mengangkat pendidikan di daerah 3T, khususnya di Gugus Segun, untuk lebih maju. Pada awal tahun 2017, saya dimutasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong dan diberi tugas tambahan sebagai Kepala SD Impres 57 Kabupaten Sorong. Kondisi bangunan sekolah pada saat itu sangat memprihatinkan. Fisik gedung hampir 80% rusak berat. Struktur bawah bangunan sudah lapuk karena menggunakan ompak kayu sebagai penyangga, sehingga mengakibatkan lantai menjadi bergelombang. Konstruksi struktur atas bangunan seperti rangka plafon sudah banyak yang lapuk. Bahkan, penutup plafon banyak yang sudah berjatuhan dikarenakan rangkanya mengalami pelapukan. Kami berusaha memperbaiki dan dibantu oleh masyarakat dan seluruh orang tua peserta didik dengan cara kerja bakti secara terjadwal dalam seminggu 1 kali setiap hari Jumat sore dimulai pukul 15.00 sampai 17.00. Saya juga membuka kelas kecil di Kampung Mas Mili, mengingat sebagian besar siswa yang sekolah di SD Impres 57 Kabupaten Sorong berdomisili di kampung tersebut. Dengan segala pertimbangan dan letak geografis yang harus menyeberangi muara sungai untuk menuju ke sekolah. Untuk proses belajar mengajar saat ini di kelas kecil masih menumpang di balai kampung, dan saya tugaskan salah satu guru PNS serta dibantu 1 orang guru honor. Pada tahun 2023 ini, kelas kecil tersebut mendapat hibah dari pemilik hak ulayat, yaitu tanah seluas 100 x 100 meter persegi untuk rencana pembangunan sekolah. Saya selalu membuat proposal usulan ruang kelas baru dan menyampaikannya ke bidang perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong. Dan pada tahun 2019, sekolah kami mendapat bantuan berupa 3 ruang kelas baru. Di tahun 2020, sekolah kami juga mendapat bantuan 3 ruang kelas baru kembali, pengecoran lapangan upacara, dan pembuatan pagar sekolah. Serta di tahun 2021, sekolah kami mendapat bantuan kembali berupa set perabot untuk 3 ruang kelas. Sehingga sekarang terdapat 6 ruang kelas baru yang sangat kokoh, yang membuat nyaman para peserta didik dan para pendidik dalam proses belajar mengajar. Untuk menuju ke sekolah, harus menggunakan 2 moda transportasi, yaitu transportasi darat menggunakan sepeda motor dan transportasi muara sungai menggunakan perahu Johnson. Jalur darat dapat ditempuh sekitar 3 jam perjalanan atau kurang lebih 120 km dari pusat kota, dan 15 km diantaranya bermedan berat karena harus melewati jalan yang berlumpur serta licin saat musim penghujan tiba. Terkadang para guru harus jatuh bangun karena sepeda motor yang dikendarai terperosok dikarenakan jalan yang licin, ditambah lagi dengan bawaan bekal selama bertugas yang cukup berat. Jalur muara sungai ditempuh sekitar 2 jam perjalanan dari dermaga Kampung Mas Mili menuju dermaga Kampung Wainlabat. Apabila cuaca tidak mendukung, bisa sampai 3 jam menyusuri muara sungai. Selanjutnya kita juga harus berjalan kaki sejauh 2 km menyusuri jalan titian kayu yang kondisinya saat ini sudah memprihatinkan dikarenakan banyak papan kayu yang sudah lapuk termakan usia dan cuaca. Para pendidik untuk menjalankan tugasnya harus bersedia meninggalkan keluarga serta harus mempersiapkan bekal sembako yang cukup selama berada di tempat tugas. Dikarenakan letak geografis sekolah yang sangat jauh dan tidak bisa ditempuh dengan pulang pergi dari rumah masing-masing. Karena semua pendidik berdomisili dari luar kampung tersebut. Saat ini, SD Impres 57 Kabupaten Sorong memiliki 9 orang pendidik. 6 orang diantaranya berstatus P3K yang ditempat tugaskan di sekolah sejak tahun 2022. 1 orang PNS dan 2 orang guru honor sekolah, dan diberikan beban mengajar sesuai SK pembagian tugas sekolah. Memiliki jumlah siswa sebanyak 64 orang siswa
dengan jumlah rombel sebanyak 6 rombel. Mata pencaharian orang tua siswa sebagian besar sebagai nelayan dan sebagian kecil petani dan peternak. Dengan penghasilan yang tidak menentu, mayoritas siswa bersuku Moi. Dukungan dari pemerintahan Kampung Wain Labat yang luar biasa untuk kemajuan pendidikan di wilayahnya bisa kami rasakan. Melalui dana desa, pemerintahan Kampung Wain Labat selalu membantu memberikan insentif bagi para guru honor di sekolah setiap tahunnya, selain honor yang bersumber dari dana BOS, dengan tujuan kesejahteraan guru honor serta bantuan lain berupa ATK dan kelengkapan belajar siswa lainnya berupa tas dan sepatu sekolah. Kerjasama yang telah dibangun ini berjalan hingga saat ini. Selain itu, banyak remaja dan warga masyarakat di wilayah distrik Saigun yang terdiri dari 9 kampung mengalami putus sekolah karena faktor ekonomi serta kesadaran tentang pentingnya pendidikan yang rendah. Hal ini menggugah jiwa pendidik kami untuk memberikan kontribusi yang lebih kepada masyarakat, sehingga kami membuka sebuah yayasan pendidikan non-formal yang kami beri nama Naninagu Saigun, dengan mengadakan program kesetaraan paket A, paket B, dan paket C. Dalam proses belajar mengajar di sekolah, saya selalu mengajak para pendidik untuk menggunakan literasi digital yang ada di sekolah, dengan tujuan selain mengikuti perkembangan zaman, mempermudah pendidik dalam mengajar yang dapat menampilkan pembelajaran yang menarik bagi siswa, melalui sumber-sumber lain dari YouTube misalnya, dan lain sebagainya, serta melakukan jadwal supervisi rutin bersama wali kelas dengan tujuan untuk membantu wali kelas dalam memperbaiki proses mengajar di kelas. Saya selalu berdiskusi dengan para pendidik yang ada di sekolah setiap saat, di mana saja, dan kapan saja, tentang hal-hal yang ingin diketahui dan dipelajari para pendidik di sekolah, guna peningkatan kompetensinya. Setelah disepakati bersama tentang jenis kegiatannya, tindak lanjut yang saya lakukan adalah membentuk tim untuk melaksanakan kegiatan tersebut melalui komunitas belajar di sekolah. Narasumbernya bisa saya sendiri selaku kepala sekolah, bisa teman sejawat, bisa juga pengawas wilayah, yaitu Bapak Nuryanto SPD, serta sumber-sumber lain, yaitu PMM yang telah diunduh di masing-masing Android setiap guru, sehingga dapat belajar secara mandiri. Selain itu, kami juga memanfaatkan program Awan Penggerak dari Balai Guru Penggerak Provinsi Papua Barat melalui 2 orang pendidik yang telah mendapat pelatihan terlebih dahulu dan telah mengimbaskan ke rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah dalam mengakses PMM secara offline. Di dalam gugus, saya dipercaya menjadi ketua K3S yang terdiri dari 6 sekolah terdekat. Saya berupaya bersama pengurus KKG selalu membuat kegiatan-kegiatan rutin berupa workshop, IHT, dan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan pembelajaran di kelas, guna peningkatan kompetensi serta perbaikan pembelajaran para guru dalam satu wadah KKG dan K3S Gugus Saigun. Dan saya juga bertindak sebagai narasumber, selain narasumber dari teman sejawat maupun pengawas wilayah. Dan sesekali juga saya mengisi sebagai narasumber pada kegiatan KKG maupun K3S di gugus lain di Kabupaten Sorong, seperti Gugus Klamono, Gugus Pantura, dan Gugus Makbon. Pada tahun 2020, SD Impres 57 Kabupaten Sorong mendapat bantuan Chromebook dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebanyak 15 unit. Pada tahun 2021, kami gunakan dalam pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer pertama di tingkat SD. Dan SD Impres 57 Kabupaten Sorong melaksanakannya secara mandiri dengan metode online dan ditumpangi sebanyak 6 SD. Di tahun 2022, kami kembali melaksanakan ANBK dengan pelaksanaan yang sama dan ditumpangi oleh 6 SD kembali. Pada tahun 2023 ini, kami akan melaksanakannya dengan metode semi-online dan ditumpangi sebanyak 6 SD kembali. Pada tahun 2022, saya mengikuti seleksi program Sekolah Penggerak Angkatan Ketiga dan dinyatakan menjadi salah satu yang lolos dari 2 kepala sekolah yang lolos dari Kabupaten Sorong, dan telah mendapat pelatihan komite pembelajaran dari Kemendikbudristek bersama 2 orang guru dan pengawas wilayah oleh Balai Guru Penggerak Provinsi Papua Barat. Kegiatan PSP Angkatan Ketiga ini telah berjalan kurang lebih 1 tahun dengan sasaran selama 3 tahun. Tindak lanjut yang telah saya lakukan dalam pelaksanaan PSP Angkatan Ketiga ini, yaitu bersama-sama dengan komite pembelajaran telah mengimbaskan kepada rekan pendidik di sekolah dengan melaksanakan IHT serta pelatihan-pelatihan
dalam rangka mengimplementasikan kurikulum Merdeka dan materi-materi lain yang kami laksanakan dalam komunitas belajar di dalam sekolah. Demikianlah video praktik baik saya. Semoga dapat menjadi inspirasi untuk teman-teman kepala sekolah khususnya di wilayah 3T. Terima kasih.